Shalom pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita akan menyediakan diri, menyediakan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini saya mengambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menghampiri tahta kemuliaan-Mu, bersyukur atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu, dan kiranya hikmat-Mu ada pada kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan setiap perkataan-Mu di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan menjadi sebuah harapan dalam hidup seseorang. Orang akan berlomba-lomba giat bekerja, berusaha, berjuang demi meraih yang disebut dengan kesuksesan. Namun, apakah ujung kesuksesan selalu membawa kebahagiaan? Dan apakah kesuksesan itu bersifat abadi? Mari pada pagi hari ini kita akan menemukan jawaban di dalam penelusuran firman Tuhan yang sudah kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-26, yang kita akan membahasnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Para pendengar, di dalam ayat yang kita baca tadi, itu berbicara tentang seorang yang bernama Uzia. Ia menggantikan ayahnya menjadi raja atas Yehuda. Dan di usianya yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun, ia memerintah Yehuda dengan takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Sebuah awal yang sangat baik di dalam memulai karirnya, yaitu takut akan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memang tidak semua raja-raja terpilih baik di kerajaan Yehuda maupun Israel memiliki raja yang taat dan takut kepada Tuhan. Uzia adalah raja yang menjalankan roda pemerintahan kerajaan Yehuda dengan hal takut akan Tuhan. Dan akibatnya di dalam usianya yang masih sangat muda, ia menjadi seorang raja yang sukses. Ia hidup di dalam masa Nabi Zakaria. Ia mendapat bimbingan dari Nabi Zakaria. Ia menuruti setiap perintah Tuhan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang hidup takut akan Allah, maka Allah juga akan mengantarkannya kepada kesuksesan yang kilang gemilang. Namanya masyhur dan kekuatannya besar. Pasukan tempurnya sangat hebat, sehingga wilayah kekuasaannya luas. Ia berhasil mengalahkan daerah-daerah musuh. Kaya akan hasil pertanian, demikian juga peternakan. Kekayaannya melimpah, usahanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebuah pertolongan ajaib dari Tuhan yang nyata atas dirinya. Sehingga semakin hari ia menjadi semakin kuat, kuasanya semakin meluas. Para pendengar yang terkasih, amat disayangkan, kebesarannya menjadikannya lupa diri. Setelah beberapa waktu ia meraih kesuksesan, ia menjadi mabuk oleh kesuksesan.
bahkan lupa dengan aturan yang ditetapkan tentang tugas keimaman. Ia ingin mempersembahkan korban ukupan, padahal tugas itu adalah tugas para imam. Ia tidak mengindahkan peringatan para imam. Ia marah karena ditegur. Ia telah berubah setia. Ia tidak lagi menempatkan Tuhan di hatinya, dan ia bertindak sekehendak hatinya sendiri. Tidak lagi taat dan takut akan Tuhan. Uzia juga semakin melupakan Tuhan, dan ia menjadi tinggi hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan sanggup mengangkat hidup seseorang, namun kita juga harus tahu terlalu mudah untuk menurunkannya. Uzia tidak lagi mendapat kehormatan dari Tuhan. Ia ditimpa penyakit kusta sebagai bentuk kutukan di akhir masa hidupnya. Ia mengalami kesengsaraan, demikian juga dia mengalami hal-hal yang sangat memalukan. Kesuksesannya membuat dia lupa diri dan akhirnya Uzia kehilangan segala berkat Tuhan. Para pendengar, kesuksesan yang ada dalam hidup kita sebenarnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Memang itu juga hasil kerja keras, tetapi tidak mungkin akan berhasil tanpa campur tangan ilahi. Maka melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan betapa bahayanya kesombongan di tengah kesuksesan. Nebukadnezar jatuh juga karena kesombongannya, sehingga ia harus dihukum menjadi seperti seekor binatang. Ia pulih setelah menyadari akan kebesaran Tuhan yang telah membuatnya berhasil. Para pendengar, mari kita juga akan belajar supaya kita tetap beriman teguh, tetap setia, dan tidak berpaling darinya di saat kita meraih hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, kita mencapai puncak kesuksesan. Tetapi kita tidak meninggalkan Allah, kita tidak meninggalkan kesetiaan kita kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita kembali bahwa Tuhan mengatasi segenap kehidupan kita. Maka kita akan senantiasa menaruh segala perkara di tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, itu semua karena perkenanan Tuhan. Bahkan ketika kita meraih kesuksesan, itu hanya karena Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Boleh kembali mengingatkan kepada kami bahwa segala hal yang ada dalam hidup kami berasal daripada-Mu. Maka biarlah kami boleh senantiasa tetap setia di dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Bahkan ketika kami meraih segala kesuksesan, jangan biarkan kami memiliki hati yang meninggalkan Tuhan. Kami sombong dengan apa yang kami raih, karena semuanya adalah berkat daripada-Mu. Tuhan, Kau akan menolong dan menopang setiap kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami hari ini, sertai kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.